Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Monggo saderenge kita lanjutakan kajian kita kitab Nasoihul Ibad. Kita awali dan baca Al-Quran suratul Fatihah dengan niatan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita, hajat-hajat kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusan kita fid dunya wal akhirah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi ajma'in wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum wa li husuli maqasidina allati tarda'ana biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, kita lanjutakan niki maqalah yang ke-31. Al-maqalatu al-hadiyatu wassalasun. Maqalah yang ke-31. An Ibrahim bin Adham rahimahullah. Maqalah ini diriwayatkan dari Ibrahim bin Adham. Beliau ini dulu seorang raja. Jadi dalam satu riwayat dikatakan beliau ini dulu kepala suku raja. Kemudian meninggalkan kerajaannya itu, jabatannya ditinggal. Beliau pergi ke Mekah dan ke beberapa tempat yang dimuliakan untuk mendalami agama. Beliau tinggalkan kemewahan, jabatan, nah ini untuk ibadah kepada Allah. Nah, kok bisa begitu? Awal mulanya dikisahkan beliau ini punya kebiasaan berburu ke hutan, senangane raja. Nah, ketika suatu saat berburu ini ternyata di belakang ini diikuti oleh binatang yang biasa diburu, ya, kijang. Ada satu riwayat diikuti kelinci. Ya, jadi pemburu kan itu yang diburu. Padahal ini pemburu. Loh, ternyata di belakang kudanya itu binatang yang mau diburu pada ikut ngintil. Lah mau diburu apa? Sambil ngomong ngintil mburine. Sambil ngomong, jadi anehnya ada pembisik. Jadi ada yang membisiki, "Hai Ibrahim, apakah untuk ini kamu diciptakan itu? Kalau nganggur-nganggur terus berburu, apa untuk ini kamu diciptakan?" Itu ada yang membisikkan begitu. Sampai kemudian akhirnya dia merenung terus, apakah untuk ini, hidup ini semua sudah punya, tapi ya nggak ada ketenangan. Sampai kepingin ke hutan berburu ini ya mencari kesenangan, tapi tidak ada kepuasan. Singkat cerita kemudian dia ketemu tukang angon ini. Jadi dia ambil, ditukar bajunya tukang angon, dia pakai, dia di baju kebesarannya dikasihkan orang angon, udah kamu kembali ke kerajaan untuk menyampaikan pesan-pesannya. Dia pergi mendalami agama. Dia pergi ke Mekah. Kemudian beliau ini berteman dengan Sufyan Ats-Tsauri, ya, para ulama-ulama tasawuf, ulama besar. Bertemu dengan Fudail bin Iyad,
Beliau juga pergi ke Syam dan beberapa tempat yang di situ banyak para ulama. Ini. Lalu di dalam kitab Usfur diceritakan Ibrahim bin Adham itu dia berburu. Ketika mau berburu ini kan dia bawa bekal, bawa roti. Ketika istirahat makan roti separuh ditaruh. Lah ini ternyata rotinya di wonten gagak ini nyamber roti ini. Jadi ini awal mula beliau mendapatkan hidayah itu. Roti ini separuh di gondol gagak. Akhirnya heran, loh ini gagak doyan bakpo itu. Roti ini gagak opo ini. Ditinggal ini diikuti, ternyata dia gagak ini terbang masuk ke hutan. Kemudian dia ikuti, dikejar dengan kudanya. Ini mesti ada sesuatu. Baru kali ini lihat gagak itu nekat ya kan. Gagak liar kan mesti wedi wong itu nyamber ngambil rotinya dibawa terbang. Sampai di tempat yang gagak itu turun dia melihat ternyata di situ ada orang diikat. Tangannya ini diikat, ada orang di tengah hutan itu sikile tangannya dicancang. Lah ternyata gagak itu hinggap di dadanya orang yang tidur terlentang diikat itu, terus disuapi. Boten kenging. Nggih. Disuapi. Nah, kemudian setelah selesai nyuapi gagak ini pergi, Ibrahim bin Adham datang menyelamatkan orang ini. Sampean ini siapa? Sampean ini menungso apa jin ini gitu. Di tengah hutan sendirian. Kemudian dalam keadaan terikat. Kemudian dilepaskan dan dia bercerita. Dia pedagang. Waktu pulang dari berdagang itu dibegal di tengah jalan. Diambil hartanya dan dia dibuang di tengah hutan. Sudah 3 hari. Jadi ini sudah 3 hari. Tidak makan. Ya makan. Setiap hari itu ada gagak tadi itu datang. Membawa makanan. Nah, tadi barusan sarapan roti. Nah, jadi sudah 3 hari. Dia mengatakan ternyata Allah tidak membiarkan hambanya ini kelaparan kalau Allah menghendaki. Buktinya ya dia tidak bisa bekerja, tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi oleh Allah dikirim rezekinya. Nah ini kalau di dalam kitab Al-Usfuriyah itu kisahnya demikian. Akhirnya dia bertekad, Ibrahim ini sudah selama ini dia yang raja menentukan, narik upeti, dirayani. Maka dia bertekad untuk menyerahkan semua urusan kepada Allah. Jadi kemudian sejak saat itu beliau meninggalkan jabatannya ini. Kemewahan jabatannya dia ingin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kila dikatakan kepada Ibrahim bin Adham, bima wajadta az-zuhda, dengan apa engkau memperoleh zuhud itu. Jadi zuhud itu tidak tertarik dengan kemewahan dunia, tidak terpedaya, tidak tertipu dengan mewahnya dunia, karena beliau sudah pernah mendapatkan semua. Jadi beliau menjalani hidup sejak saat itu, beliau menjalani hidup dengan mencurahkan semuanya untuk Allah, untuk ibadah. Bahkan beliau makan dari hasil jeripayah sendiri. Ada ulama yang bercerita ketika ketemu ya rakyatnya ini dulu raja, tapi dia bekerja mengangkut ini, jadi kuli angkut, jadi untuk memenuhi kebutuhannya itu. Ketika di Syam itu, jadi beliau makan dari hasil tangannya sendiri. Jadi itu kerja itu hanya untuk sekedar mencari bekal ibadah. Beliau ditanya, bima wajadta az-zuhda, wahai Ibrahim bin Adham,
dengan apa engkau meraih kezuhudan itu? Kok bisa kemudian tidak terpedaya, tertarik, tergila-gila kepada kemewahan dunia itu? Kok bisa? Kemudian beliau menjawab, bisalah sati asya'a. Aku meraih itu, zuhud itu dengan 3 hal. Apa 3 hal itu? Ra'aitu al-qabra muhishan. Ra'aitu, aku telah melihat al-qabra, kuburan itu muhishan, sebagai tempat yang sangat mengerikan, sangat menakutkan. Walaisa ma'i mu'nisun, sementara tidak ada orang yang menemaniku untuk menenangkan aku, menghilangkan ketakutanku. Jadi yang pertama dia angen-angen, dia melihat, menatap bahwa nanti masuk kubur. Nah, kubur itu tempat yang sangat menakutkan, mengerikan, kata Ibrahim bin Adham. Dan nanti dia tinggal sendiri di situ. Tidak ada teman yang bisa membuatnya dia tenang, hilang ketakutannya. Kita ketakutan kalau ada temannya kan jadi tenang, wah aman. Apalagi ada yang ngawal, kuat misalnya ya. Tapi ini Ibrahim mengatakan, saya meraih zuhud itu dengan 3 hal. Yang pertama, saya melihat bahwa kubur itu tempat yang sangat menakutkan, sangat mengerikan. Dan saya tidak punya teman yang nanti akan tinggal bersama untuk menenangkan, menghilangkan ketakutanku. Ini yang pertama. Wa ra'aitu tariqan tawilan. Wa ra'aitu, dan aku telah melihat tariqan, jalan tawilan yang panjang. Saya melihat bahwa perjalanan menuju akhirat itu panjang, jauh. Perjalanan yang sangat jauh, masafatan ba'idatan. Saya lihat bahwa tujuan perjalanan menuju akhirat perjalanan yang sangat jauh. Walaisa ma'izatun, dan aku tidak memiliki bekal, sangu yang cukup. Saya melihat bahwa perjalanan hidup ini untuk menuju akhirat itu panjang. Sementara saya belum punya bekal yang cukup untuk sampai tujuan sana. Wa ra'aitul jabbaro qadiyan, dan saya melihat, kata Ibrahim bin Adham, al-jabbaro, Allah yang maha perkasa, qadiyan, nanti akan menjadi hakim yang memutuskan semua urusan. Keputusan hukum nanti langsung di tangan Allah ketika di akhirat itu. Walaisa li hujjatun, sedangkan aku tidak punya alasan, hujjah, bukti-bukti yang kuat yang bisa menyelamatkan aku di hadapan pengadilan Allah. Jadi 3 hal ini yang ditanamkan di dalam hati Ibrahim bin Adham, hati dan pikirannya, keyakinannya, sehingga beliau bisa menjadi orang yang zuhud itu. Jadi yang pertama menganggap dia, ya kita pasti akan mati. Kalau mati pasti masuk kubur. Lah kuburan itu ya sendirian. Padahal kuburan itu ada tempat yang sangat mengerikan, sangat menakutkan, kata Ibrahim. Dan aku tinggal sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa perjalanan akhir itu jauh. Perjalanan yang panjang, yang jauh, otomatis perlu bekal banyak. Sementara kata Ibrahim, saya ini belum punya bekal yang cukup untuk bisa sampai tujuan. Nah kalau sangu ini gak cukup, bisa gelandang tengah jalan. Karena itu kemudian beliau lebih semangat lagi dalam ibadah, dan bahkan kemudian kemewahan dunianya dia tinggalkan. Kemudian yang ketiga,
bahwa nanti di hadapan pengadilan Allah itu Allah langsung yang Maha Perkasa yang menetapkan hukum. Tidak bisa disuap, tidak bisa dilobi. Sementara aku, kata Ibrahim, tidak punya bukti-bukti, data-data yang lengkap yang akan bisa menyelamatkan dari pengadilan Allah. Nah, ini 3 hal ini ya berat ini. Ini karena beliau sudah melalui itu ya jadi wali besar Ibrahim bin Adham. Nah, paling tidak ya kita ingat bahwa kalau mati ya kita pasti sendiri. Apapun yang kita mau miliki, jabatan, kekuasaan misalnya, ya kekuasaan tidak ada yang berkuasa. Harta benda ditinggalkan semua. Kemudian dan perlu kita ketahui perjalanan menuju akhirat ya panjang. Kita sudah hidup, orang-orang yang terdahulu mati itu ya sudah mendahului kita sudah ratusan tahun, belum masih dalam perjalanan. Nah, ini perlu bekal. Karena itu kita perlu bekal yang banyak. Dan kemudian bahwa kita nanti semua setelah mati akan dihadapkan, dimintai pertanggungjawaban, dan itu yang mengadili adalah yang maha adil, yang nggak bisa disuap, nggak bisa di lobi-lobi. Ya. Wal maqalatu tsaniyatu wassalasun. Jadi dengan 3 alasan tadi Ibrahim bin Adham mencapai sifat zuhudnya. Makalah yang ke-32 diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri. Jadi Sufyan Ats-Tsauri ini ya sama ulama besar dalam ilmu, dikenal dalam ilmu tasawuf, ilmu akhlak dan tasawuf. Ya seorang wali besar. Jadi beliau tadi Ibrahim bin Adham nanti ketika dalam pengembaraannya berteman dengan ini Sufyan Ats-Tsauri. Annahu su'ila anil unsi billahi ta'ala. Beliau ditanya, ada seorang bertanya tentang rindu kepada Allah. Bagaimana agar kita ini punya sifat rindu kepada Allah. Senang, kangen. Rindu itu berarti apa? Sangat mengharapkan, ingin ketemu dengan orang yang kita rindukan. Kalau kita kan nanti takut kalau ketemu dengan Allah. Takutnya ini ya karena minta dipertanggungjawaban nanti. Tapi ini para wali-wali itu kan kekasih Allah, ya pasti dia merindukan kekasihnya yaitu Allah. Beliau ditanya bagaimana tentang rindu kepada Allah itu. Ma huwa, apa itu? Jadi rindu kepada Allah itu bagaimana? Apa itu rindu, kangen nang Gusti Allah itu apa? Kalau bahasa Jawanya itu apa? Bronto. Jadi begitu keinginan yang keras, kuat untuk ketemu, untuk melakukan sesuatu. Apa itu rindu kepada Allah? Ma huwa? Faqala, maka beliau Sufyan Ats-Tsauri ini berkata, Allah ta'nisa bikulli wajhin sobihin. Janganlah kamu merindukan setiap wajah yang ceria, yang menyenangkan, wajah yang tampan. Wala bisautin thayyibin, juga jangan merindukan suara yang indah, orang yang bersuara yang indah, suara yang merdu. Wala bilisanin fasihin, dan juga jangan merindukan orang yang memiliki lisan yang fasih, yang ngomongnya
enak. Kalau ngomong itu begitu, kalimat-kalimatnya mempesona. Kalimat-kalimatnya, kata-katanya begitu menghipnotis kalau ngomong. Ini jawabnya siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Jadi emang jawabannya wali ya ini. Apa rindu kepada Allah itu bagaimana? Atau bagaimana kalau kita supaya rindu kepada Allah? Jawabnya 3 tadi. Jangan kamu kalau ingin rindu kepada Allah, jangan merindukan semua atau setiap yang wajah tampan. Jangan merindukan ya wajah yang cantik. Ya seneng iki. Jangan kamu tergila-gila kepada orang yang tampan, orang yang cantik kalau perempuan. Tapi yang harus kita rindukan adalah zat yang memberi wajah yang tampan, yang cantik itu. Jadi maka setiap para pecinta Allah itu ketika kamu lihat orang yang ganteng, tampan, cantik, maka yang pertama disebut adalah Allah Subhanallah. Nah, jadi teringat bukan cantiknya itu yang kemudian membuat dia terlena, tetapi justru itu kemudian ingat Allah, ingat yang menciptakan. Jadi apapun yang dia lihat itu tidak menyebabkan lupa kepada Allah tadi. Subhanallah, Allah kuasa menciptakan yang secantik ini. Tapi tidak kemudian terus terlena sampai histeris. Kan ada itu kalau jumpa apa biasanya fan waktu itu melihat apa bintang yang diharapkan histeris. Yel-yelan yang nggak foto. Bahkan kalau ada itu sampai bayar berapa ratusan juta itu dibayar saking kepingin foto dengan apa yang dikagumi. Loh itu ada. Jadi waktu makanya TV itu kenapa mendatangkan artis dari luar negeri misalnya kemudian jumpa fan itu ya karena di situ dimanfaatkan nanti siapa yang mau ketemu langsung dalam forum itu harus membayar tiket yang mahal. Nah kalau selama kita masih begitu berarti belum bisa rindu kepada Allah. Karena masih merindukan makhluk-makhluk Allah. Kata Sufyan Ats-Tsauri ya jangan kamu merindukan ini yang tampan, yang cantik. Wajah yang tampan dan cantik. Atau yang memiliki suara yang merdu. Ya para artis mungkin ya. Ini tiap hari yang dibayangkan ini orang yang suaranya merdu, dikagumi begitu diidolakan sampai kemudian misalnya waktunya konser ini waktu sholat itu hilang lah berarti kan tidak bisa makanya. Artinya ya kata Sufyan Ats-Tsauri jangan kamu kemudian tertarik dengan orang yang bersuara merdu tapi tertarik kepada siapa yang memberi suara itu. Kok bisa sehebat itu? Kemudian yang ketiga itu jangan merindukan tadi orang yang kalimatnya fasih. Kalau sudah pidato menghipnotis, kalau sudah memberikan motivasi atau motivator yang hebat. Tetapi kemudian semua itu kita menyebabkan jadi ingat kepada Allah. Merindukan yang memberi tadi, memberi wajah yang tampan, memberi suara yang merdu, memberi kalimat-kalimat atau lisan yang fasih itu yang harus kita rindukan. Nah ini ya semua berat ini. Karena ya semua kita masih itu senengannya, apalagi senengannya lihat konser artis-artis penyanyi dan ya itu berarti belum bisa ini. Belum bisa mengikuti apa yang dicapai oleh para ahli tasawuf, para sufiyun ini, orang-orang yang sufi. Mereka itu disebut orang-orang sufi. Jadi meninggalkan kemewahan, glamornya dunia. Nah kalau ini sufi, suka film kan, sufinya kan balikannya.
Jadi ini kesimpulan dari makalah yang ketiga tadi, ke-32. Jadi makalahnya Sufyan Ats-Tsauri, kalau kamu ingin rindu kepada Allah maka ya jangan merindukan makhluk Allah yang ganteng, yang suaranya enak, yang tampan, yang macam-macam, tapi rindukan yang memberi semua itu, yang memberi ketampanan, yang memberi keindahan, kemerduan suara, yang memberi kefasihan lisan. Itu yang harus kita rindukan. Maka para wali-wali Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, melihat apa-apa saja dia melihat Allah. Melihat wanita cantik, melihat Allah. Melihat orang ganteng, melihat Allah. Melihat penyanyi, suaranya, itu yang dilihat adalah penciptanya. Kalau sudah bisa begitu ya dengan berarti wali Allah, kekasih Allah. Pun mengatakan mugi-mugi wonten gunalan manfaatipun.